أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا يخرج الكبر من قلبك إلا أن تعرف أن الكبير من هو كبير عند الله تعالى. Fala yakhrujul kibru, sehingga tidaklah keluar penyakit takabur, min qalbika, dari hatimu, illa bi an ta'rifa, kecuali dengan engkau mengetahui, annal kabira, bahwasanya orang yang besar itu, man huwa kabirun indallahi ta'ala, adalah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Mari, apabila kita melihat seseorang, maka pastikan tiada rasa lebih besar atau lebih mulia dari mereka. Kalau melihat anak kecil, kita katakan ini anak maksiatnya masih belum banyak, beda dengan saya, berarti dia lebih baik dari saya. Kalau melihat orang yang lebih tua, kita katakan ini orang pahalanya lebih banyak dari saya, ibadahnya lebih banyak, orang lebih tua dia, berarti dia lebih baik dari saya. Kalau melihat orang alim, kita katakan dia mendapatkan apa yang tidak diberikan kepadaku, tentu dengan ilmunya dia lebih mulia dari saya. Kalau melihat orang bodoh, kita katakan dia melakukan sesuatu karena nggak tahu, pantas. Nah, kita udah tahu itu maksiat masih dikerjain, tentu dia lebih baik dari saya. Hatta lihat orang kafir, kita katakan nggak ada yang tahu nanti penghujungnya kita itu seperti apa. Bisa jadi orang kafir itu nanti masuk Islam, lalu dia beramal dengan amalan yang baik, husnul khotimah. Kalau kita masih belum tahu, dan mudahan Allah jadikan kita juga husnul khotimah. Nah, pandangan-pandangan ini menjadikan orang yang berhadapan dengan kita itu mendapatkan posisi yang lebih mulia dan agung dari kita, sehingga tidaklah merasa takabur, tidak merasa sombong, tidak merasa mulia. Dan orang yang besar, yang mulia adalah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Wa dzalika mauqufun 'alal khatimati, dan yang demikian itu tergantung pada penutup usianya nanti. Wa hiya mashkukun fiha, dan hal tersebut diragukan di dalamnya di sisimu. Kita masih diragukan nanti bagaimana ya menutup umur kita, husnul khotimah atau sebaliknya, kan gak ada yang tahu, masih perkara gaib. Dia bagaimana ya nanti, bisa jadi dia husnul khotimah. Itu semuanya adalah timbangan sehingga tidaklah kita mengukur orang lain.
Nah yang dikatakan orang baik, ya nanti lihat penutup umurnya bagaimana. Masih ragu, masih menjadi hal yang gaib itu semua. Fayushghiluka khauful khatimati, maka sibuknya kamu. Fayushghiluka khauful khatimati, sibuknya kamu dari penutup umur yang buruk, khawatir akan hal itu terjadi. An ain tatakabbara ma'asyakki fiha, menjauhkan kamu dari takabur, dari sombong, bersamaan ragu di dalam penutup yang tersebut. Ala ibadillahi ta'ala, pada hamba-hamba Allah ta'ala. Ketidaktahuan kita bagaimana nanti matinya bagaimana, itu menjauhkan kita dari sifat sombong. Yang kemarin dikatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa enggak Allah mengampuni saya? Oh bisa. Lalu tanya lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa enggak kalau saya nih mendapatkan posisi wali sepertimu? Oh bisa. Bisa enggak kalau kamu mendapatkan posisi tukang mabuk kayak saya di akhir umur nanti? Oh bisa juga. Artinya semua masih bisa terjadi. Kita yang sekarang alhamdulillah istiqomah, alhamdulillah bisa melakukan ibadah, juga belum tahu bagaimana akhirat kita, masih ragu, masih goib. Ya mudah-mudahan gampang terus kan begitu harapan kita. Tapi sekali lagi yang demikian masih goib. Orang yang mungkin bergelimang dosa, maksiat, masih belum tahu juga bagaimana pengakhirannya, bisa jadi di husnul khotimah. Sibuknya kita dari mengkhawatirkan nanti bagaimana matinya kita itu akan menjauhkan dari sifat takabur. Sekarang sih alhamdulillah sholat masih bisa jamaah, rutin untuk menghadiri ta'lim sekarang kan muqallibal qulub, hati itu ya, kayak telapak tangan bisa dirubah begini. Maka diriwayatkan satu asar, satu khobar, ada yang paginya muslim wa yumsi kafiron, sorenya kafir, paginya masih muslim ya, wa yumsi musliman wa yusbihu kafiron, sorenya muslim besok paginya kafir. Itu bagaimana? Bisa aja. Nah, untuk itu khawatirnya kita terhadap diri kita sendiri akan menjauhkan dari sifat takabur tersebut. Fayaqinuka wa imanuka fil hadi, maka keyakinanmu dan imanmu sekarang ini la yunaqidu tajwizakat taghayyura fil istiqbali, tidaklah berlawanan dengan kemungkinan berubah kelak di masa yang akan datang. Fa innallaha muqallibul qulub, karena sesungguhnya Allah lah zat yang membolak-balikan hati. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, ialah yang memberikan hidayah terhadap siapapun dan memberikan kesesatan kepada siapapun juga. Pengarang katakan begitu. Imanmu sekarang, rajinnya ibadah kamu sekarang, itu tidak menafikan akan berubah di masa yang akan datang. Enggak satu hal yang mustahil nanti kamu berubah. Bisa jadi kamu nanti kagak beriman, waliyadzubillah. Tapi kemungkinan itu ada, kata pengarang. Orang yang bisa taat sekarang, maksiat nanti, itu sangat bisa, sangat mungkin hal itu terjadi. Begitupun kebaliknya. Orang yang bisa jadi sekarang maksiat, sangat mungkin nanti dia beriman. Nah, kemungkinan itu yang harusnya membuat kita semakin sadar. Allah lah yang membolak-balikan hati. Baca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika, tetapkan iman kami, tetapkan hidayah kepada kami. Gitu. Jadi kita berpegangan dengan Allah, bukan dengan kemampuan kita. Kita nggak punya mampu apa-apa. Hal-hal yang seperti inilah yang mesti kita pikirkan, sehingga
semakin kita rajin, semakin kita khawatir harusnya. Ya Allah, jangan-jangan sekarang dihabisin lagi rajinnya, ntar jadi kagak lagi penantian akhirannya. Nah, jadi dia semakin khawatir, khauf, takut. Ya Allah, istiqomahin terus ya, jangan sampai tergelincir, jangan sampai nanti ada hal-hal yang membuat belok. Harusnya makin takut. Nah, setan sangat mampu untuk membolak-balikan seseorang sehingga ia keluar dari jalurnya. Wal'iyadzubillah. Wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal ujbi katsiratun. Dan adapun hadis-hadis yang menceritakan, yang membahas tentang sifat dengki, wal kibri dan sifat sombong, wal riya'i sifat riya, wal ujbi dan sifat ujub, katsiratun itu banyak. Wa yakfika fiha haditsun wahidun jami'un. Dan cukuplah bagimu di dalam khobar-khobar itu satu hadis saja yang mencakup makna semuanya. Jadi banyak hadis yang membahas tentang 4 sifat ini, tapi ada satu hadis yang semuanya udah kena maknanya tersebut. Ini satu hadis membahas tentang hasad, kibir, riya dan ujub. Faqad rawa Ibnul Mubarak bi isnadihi, maka sungguh meriwayatkan Imam Ibnul Mubarak dengan sanad kepada hadis itu, an rajulin, dari seseorang. Ya, dijelaskan seseorang ini bernama Khalid bin Ma'dan. Qala, ia berkata kepada Mu'adz. Qala li Mu'adzin, ia berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, wahai sahabat Mu'adz, haditsni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bacakanlah kepada aku satu hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu lelaki itu berkata, fabaka Mu'adzun, lalu sahabat Mu'adz nangis. Hatta sonantu annahu la yaskutu, sampai aku mengira Mu'adz ini tidak akan diam, artinya nangis terus. Tsumma sakata, kemudian Mu'adz diam dari tangisannya. Tsumma qala, lalu Mu'adz berkata, wa syauqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila liqaihi, betapa rindunya aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin bertemu kepadanya. Oh, ternyata yang nanya ini seorang tabi'in. Dia nggak pernah ketemu, nggak pernah dengar Rasulullah bersabda. Akhirnya dia nanya sama sahabat, wahai Mu'adz, kamu kan sezaman sama Nabi, sering dengar perkataan sabdanya Nabi, tolong dong bacain satu hadis aja yang kamu dengar langsung dari Rasulullah. Mu'adz dengar nama Nabi langsung nangis aja udah, gak kuat dia. Ya, jadi sebelum dibacakan hadis ini, dia dengar nama Rasulullah itu, ya kamu pakai ngomong Rasulullah, ya, sehingga saya rindu pengen ketemu dia. Begitulah keadaan para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindunya luar biasa. Tsumma qala, kemudian Mu'adz berkata, akhirnya dibacain juga nih satu hadis permintaan itu tabi'in. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai sahabatku Mu'adz, kata Rasulullah, inni muhadditsuka bihaditsin, sesungguhnya aku akan menceritakan kepadamu dengan satu hadis. In anta hafiztahu, kalau kamu menjaga hafal hadis ini, nafa'aka indallahi, niscaya hadis tersebut memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah. Wa in anta dhayya'tahu, dan apabila engkau melupakan ini hadis, walam tahfazhu, dan kamu tidak menjaganya, in qata'at hujjatuka indallahi ta'ala yaumal qiyamah, terputuslah hujjahmu di hadapan Allah Ta'ala kelak pada hari kiamat. Jadi ini tabi'in minta dibacain satu hadis. Kata Mu'adz, baik, saya bacain ini satu hadis, dengar.
Rasulullah pernah nyuruh saya buat amalin satu hadis ini yang bisa ngasih manfaat. Kalau kagak diamalin justru akan memberikan musibah kelak di hari kiamat. Dan satu hadis memang ada panjang nih. Ya Mu'adzu, wahai sahabat Mu'adz, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan 7 malaikat. Qabla ay yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan lapisan langit dan bumi. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawwaban 'alaiha, lalu Allah jadikan di setiap langitnya itu yang ada 7 malakan 1 malaikat bawwaban 'alaiha, yang menjaga pintu-pintu langit tersebut. Di sebelum Allah ciptain langit dan bumi, Allah ciptain 7 malaikat. Tugasnya apa? Nanti per malaikat yang 7 ini buat ngejagain pintu langit. Yang pertama siapa malaikatnya, yang kedua siapa, sampai langit ke-7. Sampai sekarang ada. Setiap langitnya itu ada penjaganya di depan pintu dari malaikat. Fatas'adul hafazatu, lalu naiklah malaikat pencatat amal. Ini malaikat di luar yang 7 tadi. Hafazah itu malaikat yang nyatetin amal-amalan kita. Bi'amalil abdi, ia naik malaikat hafazah ini yang mencatat amal dengan membawa amalan seorang hamba. Min hina yusbihu ila hina yumsi, dari pagi sampai sore. Jadi dari pagi sampai sore itu amalan kita dicatat lalu dinaikkan ke atas langit oleh malaikat ini. Lahu, bagi itu amalan hamba, nurun, terdapat cahaya, kanuris syamsi, seperti cahaya matahari. Hatta idza su'idat bihi ila sama, sampai itu malaikat hafazah naik membawa amalan tersebut ke langit yang pertama, sama'id dunia. Zakathu, malaikat hafazah memuji amal itu. Wa katsaratuhu, dan menganggap amal itu banyak. Amalan hamba terang seperti terangnya matahari. Bahkan dikatakan ini amalan bagus, ini amalan banyak, dibawa ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang pertama. Diriwayatkan kalau langit dunia terdapat 2 pintu yang terbuat dari emas. 2 pintunya itu, 2 tarikannya itu terbuat dari emas. Setiap kunci-kunci penutupnya terbuat dari cahaya. Nanti kuncinya itu, membukanya itu dengan menyebut nama Allah yang agung, lafzul jalalah. Kau buka itu langit dunia atau langit yang pertama. Jadi di bawah ini amalan hamba ke langit dunia atau ke langit pertama yang disangka banyak lalu bagus. Fayaqulul malakul muwakkalu bihi, lalu berkata malaikat yang bertugas di sana, yang bertugas di langit dunia, langit pertama. Tadi setiap langit ada malaikatnya. Lil hafazati, dia berkata kepada malaikat hafazah yang mencatat amal. Yudribu bihadzal amali wajha sahibihi, wahai malaikat-malaikat hafazah, pukullah dengan amalan tersebut ke muka orangnya. Orang cakep banget itu dikata amalannya, tapi sampai langit dunia ditolak, mau balik lagi itu amalan, lempar ke muka orangnya. Ana sahibul khibati, saya adalah malaikat pengurus orang-orang yang gibah. Ternyata orang yang gibah ada malaikat khusus itu yang nyatetin siapa-siapa aja orang-orang yang gibah. Amaroni Rabbi, Tuhanku Allah Ta'ala memerintahkan aku, Allah ada'a manightaban nas, agar aku tidak membiarkan orang yang menggibah manusia, yang ngomongin aib orang lain, yujawizuni ila ghairi, agar amalan itu melewati kepada selainku. Saya diperintahkan oleh Allah, kalau ada sebuah amalan lalu di dalamnya terdapat gibahnya, terdapat menceritakan aib orang lain, stopin di situ, di langit dunia aja,
Jangan sampai naik ke 2, 3, 4, apalagi sampai 7, jangan. Berhentinya habis itu doang tuh. Sampai langit dunia. Meskipun dari luarnya tadi nurun kanuri syams, itu amalan bercahaya, cakep, terang. Bahkan dikatakan banyak, bagus ini amalan. Mentoknya cuma sampai pelapon doang, sampai langit dunia doang, nggak sampai nembus ke Sidratul Muntaha. Ya habis ini doang, stop. Kata penjaga malaikat pertama itu di langit pertama, ini amalan yang kamu sangka bagus banyak. Wah, ternyata di dalamnya ada yang disebut ghibah, orangnya senantiasa menceritakan aib orang lain. Nah, kata Allah, yang begini stopin aja, jangan sampai naik ke langit kedua apalagi seterusnya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma ta'til hafazatu." Kemudian datanglah malaikat hafazah, malaikat pencatat amal, bi'amalin sholihin, dengan membawa amal yang baik, min a'malil abdi, dari amalan-amalan seorang hamba. Lahu nurun, itu amalan memiliki cahaya, fatuzakkiyahu wa tukaffirahu, lalu disebut-sebut ini amalan bagus, ini amalan yang banyak. Hatta tablugha bihi ila samai tsaniyah, sampai ya itu amalan ke langit yang kedua. Nah, berarti ini amalan udah ngeliwatin langit pertama, nggak ada gibahnya. Akhirnya sampai langit kedua nih, disebut-sebut sih bagus banyak. Tapi tar dulu, lihat bagaimana nantinya. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Lalu berkatalah kepada malaikat hafazah itu, malaikat yang ditugaskan di sana, di langit yang kedua. Apa kata malaikat yang ada di langit kedua? Qifu, berhenti. Wahai malaikat hafazah yang bawa amalan ini, berhenti. Wadribu bihadzal amali wajha sahibihi. Pukullah oleh kalian dengan amalan tersebut ke muka orangnya. Nah, sampai langit kedua di stopin dulu juga nih. Bawa balik lagi tuh amalan, lempar ke muka orangnya. Kenapa? Innahu arada bi'amalihi aradad dunya. Sesungguhnya orang itu ketika beramal ingin kepentingan dunia di dalamnya. Ana malakul fakhri, aku adalah malaikat yang mengurus orang-orang yang berbangga dengan amalnya. Amaroni Rabbi, Tuhanku memerintahkan aku, alla ada'a amalahu yujawizuni ila wairi, agar aku tidak membiarkan amalan tersebut melewati aku ke selain aku. Saya diperintahkan kalau ada amalan di dalamnya orang itu berbangga-bangga dengan amalan, berhentinya sampai langit kedua doang. Jangan sampai tembus ke 3, 4, apalagi ke 7, jangan. Tempat pemberhentiannya cuma di langit kedua. Akhirnya nggak nyampe nih, nggak diterima. Nah, jadi ternyata amalan kita di atas tuh filternya, saringannya ketat juga tuh. Nah, kalau ada gibahnya mah sampai pelapon doang itu, sampai sama udunnya. Oh, ini kagak ada gibahnya nih, alhamdulillah cakep nih orang. Lihat lagi, dibangga gak dengan amalannya? Oh iya bangga, udah sampai langit kedua doang. Nanti di langit ketiga diperiksa lagi ada apanya tuh. Langit keempat ada, sampai langit ketujuh. Ya, saking apa ya? Saking kita amalannya disaring banget. Ya, yang diterima yang benar-benar mukhlisan din, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi per tingkat dari langit itu ada yang ngejagain, di mana diperiksa setiap amalan-amalan seorang hamba. Innahu kana yaftakhiru 'alan nasi fi majalisihim. Sesungguhnya hamba yang melakukan amalan itu berbangga-bangga di hadapan orang lain, di majlis-majlis mereka, di tempat-tempat mereka beramal. Di tempat pemberhentiannya cuma sampai langit kedua doang. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, wa tas'adul hafazatu bi'amalil 'abdi. Lalu naiklah malaikat hafazah, malaikat pencatat amal, dengan membawa amalan seorang hamba. Ya betahi junuran, itu amalan memancarkan cahaya, ini zohirnya. Min shadaqatin, dari sedekahnya. Wa sholatin, dan sholatnya.
Wasiyamin dan puasanya, wah cakep banget dah nih amalan hamba. Kata malaikat hafazah, qad u'jibal hafazata, sungguh dibuat takjub itu malaikat hafazah. Luar biasa hamba ini rajin sedekah, sholat, puasa, sampai terang benar amalannya. Diangkut nih, dibawa ke langit. Fayujawizuna bihi ila sama'i tsalitsati, lalu malaikat hafazah ini tembus sampai langit ketiga. Artinya langit pertama itu sama dunia lolos dia, nggak ada gibahnya. Langit kedua lolos, nggak ada merasa bangganya. Tapi dulu nih langit ketiga dicek lagi. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, lalu berkata kepada malaikat hafazah itu, malaikat yang ditugaskan di sana di langit ketiga. Apa kata mereka? Qifu, wahai malaikat hafazah yang membawa amalan hamba, berhenti di sini di langit ketiga. Wadribu bihadzal amali wajha sahibi, dan pukullah dengan amalan tersebut ke muka orangnya. Lempar lagi itu amalan, kasih lagi ke orangnya. Ana malakul kibri, saya adalah malaikat yang ngurus orang-orang sombong. Amaroni Rabbi, Tuhanku memerintahkan aku, alla ada'a amalahu, agar aku tidak membiarkan amalannya, yujawizuni ila ghairi, melampaui diriku sampai kepada selain aku. Allah perintahkan kepadaku kalau ada amalan di dalamnya orangnya tersebut sombong ketika melakukan, berhentinya sampai langit ketiga aja, jangan sampai keempat, jangan sampai apalagi sampai 7 terus Sidratul Muntaha, sampai langit ketiga doang. Innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim, sesungguhnya orang yang melakukan itu dahulu merasa takabur, sombong di hadapan manusia lainnya di tempat-tempat mereka beramal. Ya, disetopin lagi, kagak nyampe lagi ke atas. Ya, padahal luar biasa itu sedekahnya, ya, ibadah-ibadah yang lain terang, tapi ternyata tidak diterima sebab rasa sombong orang tersebut. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa tas'adul hafazatu bi amalil abdi, lalu naiklah malaikat hafazah dengan membawa amalan hamba, yazhu, ini amalan bercahaya, kama yazhul kaukabud durriyu, sebagaimana bercahayanya bintang-bintang yang berkilauan. Oh, ini lebih keren lagi berarti. Walahu, dan bagi amalan tersebut, dawiyun min tasbihin, terdapat bunyinya dari tasbih, wa sholatin, dan sholat, wa siyamin, dan puasa, wa hajjin wa umrotin, dan haji juga umrohnya. Kayaknya amalan lebih cakep lagi nih ya, memiliki bunyinya, memiliki gemerincingnya, dari hajinya, dari umrohnya. Hatta yujawizu bihi ila sama'ir rabi'ati, sampai malaikat yang membawa amalan itu nyampe ke langit yang keempat. Berarti yang pertama lolos dia, gak ada gibahnya. Yang kedua lolos, gak ada merasa bangga. Yang ketiga lolos, gak ada takabur. Sampai ke langit 4 diberhentiin dulu. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, lalu berkata kepada mereka, kepada malaikat pembawa amalan itu, malaikat yang ditugaskan di langit keempat, qifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi, berhentilah kalian dan pukullah dengan amalan tersebut ke muka orangnya, wa zohrihi, dan ke punggungnya, wa batnihi, dan ke perutnya. Lebih parah lagi di penolakannya. Kalau yang 1 sampai 3 cuma ke mukanya doang, ini sampai ke belakang punggung, ke perut-perutnya dilempar juga itu amalan. Ana sahibul ujbi, aku adalah malaikat yang mengurus orang-orang ujub, merasa bangga, yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya benar. Amaroni Rabbi, Tuhanku memerintahkan aku, alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi, agar aku tidak membiarkan amalan hamba itu melampauiku menuju selain aku. Allah memerintahkan aku kalau ada satu amalan di dalamnya itu ujub, merasa benar, nah, stopnya cuma sampai langit keempat aja. Innahu kana idza amila amalan, sesungguhnya ia tatkala beramal amalan itu,
adkhalal ujba fihi, dia memasukkan sifat ujub, sifat merasa baik fihi di dalam amalannya. Stop lagi, kagak nyampe lagi itu ke Allah, gak nyampe ke atas. Nah, saking benar-benar diperiksanya satu demi satu amalan hambanya. Nah, itu ya, yang hadisnya panjang juga nih. Sampai langit ke-7 kan lumayan, baru sampai langit ke-4. Nah, sehingga nanti setiap langitnya itu diperiksain amalan-amalan hamba. Maka darinya agar kita selalu sadar keikhlasan dan juga kemurnian hati di dalam beramal. Nah, mudah-mudahan dengan itu dan rasa husnuzon, rasa baik, prasangka kita kepada Allah diterima, menjadikan amalan kita terangkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Qala wa tasadu al-hafazatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم معنا، اللهم شاهدنا، اللهم حاضرنا، اللهم نازلنا، اللهم قريب منا. واستشعر معاني ذلك كله، واستشعر معاني ذلك كله، واستشعر معاني ذلك كله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا علما من لدنك لدنيا وسرة ربانية ونظرا إلهية ونورا سماوية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.